Hai semuanya, sebelum kita mulai, saya mau cerita sesuatu dulu. Ada seorang pria bernama Ronald Reed. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan dan montir di sebuah pompa bensin kecil di Vermont, Amerika Serikat. Gajinya pas-pasan, hidupnya sangat sederhana. Dia bahkan sering makan siang di restoran murah dan pakai baju bekas. Ketika Ronald Reed meninggal di usia 92 tahun, semua orang kaget. Ternyata dia meninggalkan warisan senilai $8 juta. $8 juta dari seorang petugas kebersihan. Di sisi lain ada Richard Fascon, mantan eksekutif Merrill Lynch, lulusan Harvard dengan gaji ratusan juta per bulan. Tapi tahun 2010 dia dinyatakan bangkrut. Bagaimana bisa seorang petugas kebersihan lebih kaya dari eksekutif Wall Street? Jawabannya ada di buku ini, The Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku yang sudah terjual lebih dari 4 juta kopi di seluruh dunia ini mengajarkan sesuatu yang sering kita lupakan. Sukses finansial bukan tentang seberapa pintar kamu, tapi tentang bagaimana kamu berperilaku dengan uang. Di video ini, saya akan rangkum 11 pelajaran paling penting dari buku ini. Dan percaya deh, pelajaran nomor 7 itu benar-benar mengubah cara pandang saya tentang apa arti kaya yang sebenarnya. Jadi, tonton sampai habis ya, karena ini bisa mengubah hidupmu. Oh iya, kalau kamu baru di sini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Oke, let's go! Sebelum kita masuk ke pelajaran-pelajarannya, saya mau cerita dulu kenapa buku ini berbeda dari buku keuangan lainnya. Kebanyakan buku finansial mengajarkan rumus-rumus investasi, strategi saham, atau cara menghitung compound interest. Tapi Morgan Housel bilang sesuatu yang mengejutkan. Doing well with money has little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. Artinya, sukses secara finansial itu bukan soal seberapa pintar kamu dalam matematika, tapi lebih tentang bagaimana perilaku kamu dengan uang. Nah, buku ini punya 20 bab pelajaran, tapi di video ini, saya akan rangkum 11 pelajaran paling penting yang bisa langsung kamu terapkan. Let's go! Pelajaran pertama, no one's crazy. Tidak ada yang gila. Pernahkah kamu heran kenapa temanmu yang gajinya sama, tapi keputusan keuangannya sangat berbeda? Ada yang suka investasi saham, ada yang prefer beli properti, ada juga yang pilih simpan cash di bawah kasur. Morgan Housel bilang, setiap orang membuat keputusan finansial berdasarkan pengalaman unik mereka sendiri. Misalnya, seseorang yang tumbuh saat inflasi tinggi tahun 1998 mungkin sangat paranoid dengan uang cash. Sementara generasi yang tumbuh saat ekonomi stabil lebih berani mengambil resiko investasi. Generasi Z yang tumbuh dengan teknologi lebih nyaman investasi kripto atau saham online. Quote penting dari bab ini. Your personal experiences make up maybe 0.0000001% of what's happened in the world, but maybe 80% of how you think the world works. Jadi, jangan pernah menghakimi keputusan finansial orang lain. Mereka punya peta mental yang berbeda tentang uang. Pelajaran kedua adalah tentang luck dan risk, keberuntungan dan resiko. Ini salah satu konsep paling penting di buku ini. Morgan Housel bercerita tentang Bill Gates dan sahabatnya Kent Evans. Keduanya sama-sama jenius, sama-sama ambisius, dan sama-sama bersekolah di Lakeside School, salah satu dari sedikit sekolah di Amerika yang punya komputer di tahun 1960-an. Itu keberuntungan luar biasa. Tapi Kent Evans meninggal dalam kecelakaan pendakian gunung sebelum bisa mewujudkan potensinya. Itu resiko yang tidak terlihat. Nothing is as good or as bad as it seems. Pelajarannya, jangan terlalu bangga saat sukses. Mungkin ada faktor luck yang tidak kamu sadari. Jangan terlalu keras pada diri sendiri saat gagal. Mungkin ada faktor resiko di luar kontrolmu. Sukses itu campuran antara usaha, luck, dan menghindari resiko fatal. Pelajaran ketiga, never enough. Tidak pernah cukup. Ini pelajaran yang sangat penting. Morgan Housel menceritakan beberapa kasus tragis. Rajat Gupta, mantan CEO McKinsey, kekayaan lebih dari $100 juta. Tapi dia dipenjara karena insider trading. Alasannya, dia ingin masuk ke klub miliarder seperti teman-temannya. Bernie Madoff menjalankan skema Ponzi $65 miliar dan menghancurkan ribuan investor. Padahal dia sudah sangat kaya sebelumnya. Apa yang salah? Mereka tidak pernah mendefinisikan apa itu cukup. There is no reason to risk what you have and need for what you don't have and don't need.
Ada hal-hal yang tidak boleh dipertaruhkan demi uang lebih. Reputasi, kebebasan, keluarga, kebahagiaan. Sebelum mengejar lebih, tanyakan dulu, berapa angka cukup untuk hidupku? Pelajaran keempat, The Magic of Compounding, keajaiban bunga berbunga. Ini mungkin konsep yang sudah sering kamu dengar, tapi Morgan Housel memberikan perspektif yang berbeda. Tahukah kamu bahwa Warren Buffett, salah satu investor terkaya di dunia dengan kekayaan 84,5 miliar dolar, 96% kekayaannya didapat setelah usia 65 tahun. Buffett mulai investasi dari usia 10 tahun, tapi 81,5 miliar dari kekayaannya datang setelah usia 65. Bukan karena dia investor terhebat, tapi karena dia punya waktu investasi terlama. Coba lihat simulasi ini. Investasi 1 juta rupiah per bulan dengan return 12% per tahun. 10 tahun, 230 juta rupiah. 20 tahun, 760 juta rupiah. 30 tahun, 2,3 miliar rupiah. 40 tahun, 7,1 miliar rupiah. The first rule of compounding, never interrupted unnecessarily. Rahasianya bukan di return tinggi, tapi di waktu yang panjang dan konsistensi yang dijaga. Pelajaran kelima, getting wealthy versus staying wealthy. Ini insight yang jarang dibahas. Skill untuk menjadi kaya berbeda dengan skill untuk tetap kaya. Untuk menjadi kaya, kamu butuh optimisme dan ambisi, keberanian mengambil resiko, kerja keras dan fokus. Tapi untuk tetap kaya, kamu butuh humility dan kehati-hatian, sedikit paranoid terhadap resiko, survival mindset. Planning is important, but the most important part of every plan is to plan on the plan not going according to plan. Banyak orang yang sukses membangun kekayaan, tapi gagal mempertahankannya karena terus mengambil resiko besar. Kunci bertahan? Jangan pernah mengambil resiko yang bisa menghapus segalanya. Selalu punya margin of safety. Ingat, bertahan lebih penting dari menang besar. Pelajaran keenam, Tails, You Win. Konsep ini mengubah cara saya memandang kesuksesan. Morgan Housel menunjukkan data menarik. Dari 3.000 saham di Russell 3000 Index, 40% saham kehilangan minimal 70% nilainya. Hanya 7% saham yang menjadi big winners. Tapi tahukah kamu, 7% winners itu yang menghasilkan seluruh return index. Contoh lain, Walt Disney membuat lebih dari 400 film, tapi hanya beberapa blockbuster yang membiayai semua film lainnya. Venture capital, dari 50 investasi, hanya 1-2 yang memberikan 80% total return. Amazon, Aweras yang dimulai tahun 2006, sekarang menghasilkan 74% profit seluruh perusahaan. You can be wrong half the time and still make a fortune. Pelajarannya, jangan takut gagal berkali-kali. Cukup benar sekali untuk menang besar. Pelajaran ketujuh, freedom. Dan ini adalah pelajaran favorit saya di seluruh buku. The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want today. Bentuk kekayaan tertinggi adalah bangun setiap pagi dan bisa berkata, aku bisa melakukan apapun yang aku mau hari ini. Banyak orang mengira kekayaan itu tentang punya mobil mewah, rumah besar, tas branded, jam tangan mahal. Tapi Morgan Housel bilang, nilai tertinggi dari uang adalah freedom, kebebasan. Kebebasan atas waktu, kemampuan mengontrol jadwalmu sendiri, bangun tanpa alarm, bekerja sesuai ritme. Kebebasan atas pilihan, bisa berkata tidak tanpa konsekuensi finansial, bisa memilih proyek yang bermakna, bukan yang bayarannya tinggi. Kebebasan atas hubungan, menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai, bukan dipaksa menghabiskan waktu dengan atasan yang toksik. Jadi ingat, uang bukan tentang membeli barang, tapi membeli kontrol atas hidupmu. Pelajaran ke-8, Man in the Car Paradox. Paradoks pria di mobil mewah. Ini paradoks yang sangat menarik. Morgan Housel bertanya, ketika kamu melihat seseorang mengendarai Ferrari, apa yang kamu pikirkan? Jarang sekali kita berpikir, wow, orang itu keren sekali. Yang lebih sering kita pikirkan, andai aku punya mobil itu, pasti orang-orang mengagumiku. Ironisnya, kita membeli barang mahal untuk dikagumi orang lain.
Tapi orang lain hanya membayangkan diri mereka memiliki barang itu. Mereka tidak mengagumi kita. People tend to want wealth to signal to others that they should be liked and admired. But in reality, those other people often bypass admiring you. Jadi, jika tujuanmu adalah dihormati dan dikagumi, jalan terbaiknya bukan lewat barang mahal, tapi lewat kebaikan, kerendahan hati, empati. Itu yang benar-benar membuat orang menghormatimu. Pelajaran ke-9. Wealth is what you don't see. Kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Morgan Housel membedakan antara rich dan wealthy. Rich adalah pendapatan saat ini yang dibelanjakan untuk barang-barang terlihat. Mobil mewah, jam tangan, rumah besar. Itu uang yang keluar. Wealthy adalah uang yang tidak dibelanjakan. Investasi, tabungan, aset produktif. Itu uang yang tersimpan. Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Rahasia orang kaya sesungguhnya. Mereka terlihat biasa karena kekayaan mereka ada di tempat yang tidak terlihat. Jadi jangan terkecoh dengan penampilan. Orang dengan lifestyle mewah belum tentu wealthy. Sebaliknya, banyak miliarder yang hidupnya sangat sederhana. Pelajaran ke-10, save money. Menabung tanpa alasan spesifik. Kebanyakan orang menabung untuk tujuan tertentu. Beli rumah, pensiun, liburan, pendidikan anak. Tapi Morgan Housel bilang menabung tanpa tujuan spesifik justru yang paling penting. Saving is a hedge against life's inevitable ability to surprise the hell out of you. Mengapa? Masa depan itu tidak terduga. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tabungan memberi fleksibilitas, opsi untuk peluang yang muncul mendadak. Ketenangan pikiran, mengurangi stres dan kecemasan finansial. Rumusnya sederhana. Wealth equals income minus ego. Semakin kecil ego, semakin besar kemampuan menabung. Tabungan bukan hanya soal uang, tapi soal kendali atas waktu dan pilihan hidupmu. Pelajaran terakhir, reasonable lebih baik dari rasional. Ini konsep yang sering diabaikan. Keputusan keuangan yang optimal secara matematis seringkali tidak bisa dijalankan di dunia nyata. Contoh, rasional, 100% investasi di saham memberikan return tertinggi jangka panjang. Reasonable, portofolio 60% saham, 40% obligasi mungkin return lebih rendah, tapi kamu bisa tidur nyenyak. Rasional, sewa rumah secara matematis lebih murah dari beli. Reasonable, punya rumah sendiri memberi ketenangan yang tidak bisa dihitung dengan angka. Aiming to be reasonable instead of rational is more realistic. Strategi terbaik bukanlah yang paling optimal di spreadsheet, tapi strategi yang bisa kamu jalankan secara konsisten dalam jangka panjang. Karena strategi investasi paling cerdas pun tidak berguna jika kamu panik dan keluar di tengah jalan. Nah, itu tadi 11 pelajaran utama dari buku The Psychology of Money. Mari kita recap. No one's crazy. Hormati perspektif finansial orang lain. Luck and risk. Kesuksesan dan kegagalan punya faktor di luar kontrol. Never enough. Tentukan batas cukup sebelum terlambat. Compounding. Waktu dan konsistensi adalah kunci. Staying wealthy. Bertahan lebih penting dari menang besar. Tails you win. Cukup benar sekali untuk menang besar. Freedom. Nilai tertinggi uang adalah kontrol atas waktu. Man in car. Barang mahal tidak menjamin respect. Hidden wealth. Kekayaan sejati tidak terlihat. Save money. Tabung tanpa alasan spesifik. Reasonable greater than rational. Pilih strategi yang bisa dijalankan konsisten. Pesan terakhir dari Morgan Housel. Doing well with money isn't necessarily about what you know. It's about how you behave. And behavior is hard to teach, even to really smart people. Sukses finansial bukan tentang apa yang kamu tahu, tapi tentang bagaimana kamu berperilaku. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang butuh informasi ini. Dan kalau kamu punya pelajaran favorit dari buku ini, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.